Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan beberapa tools yang sering digunakan dalam proses foto editing menggunakan Adobe Photoshop. Nah, adapun tools-tools tersebut biasanya digunakan untuk mengcopy sebuah objek dalam sebuah image ataupun menyamarkan sebuah objek dalam sebuah image ataupun bisa juga digunakan untuk menghilangkan atau menghapus objek yang ada dalam sebuah image. Nah, tools tersebut apa saja? Pada umumnya terdapat 3 tools yang sering digunakan untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya yang pertama adalah Spot Healing Brush Tool, kemudian yang kedua adalah Healing Brush Tool, kemudian yang ketiga adalah Clone Stamp Tool. Ketiga tools tersebut bisa dibilang cukup identik dari sisi fungsinya. Hanya saja kalau dipandang dari segi penggunaan tools ataupun dari segi karakteristik hasil citra olahan, itu ada sedikit perbedaan. Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan terkait dengan bagaimana cara untuk mengoperasikan ketiga tools-tools yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama, kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya Spot Healing Brush Tool. Nah, di mana sih kita bisa menemukan itu? Nah, ini di bagian sini. Kemudian, kalau misalkan tidak ketemu ya, nanti biasanya ada tanda panah di bagian pojok. Kita klik agak lama. Kemudian setelah itu kita lepas, baru keluar opsi-opsi yang lain. Nah, mungkin di antara beberapa opsi ini ada satu yang namanya Spot Healing Brush Tool. Nah, ini kita bisa pakai Spot Healing Brush Tool. Secara umum, Spot Healing Brush Tool ini berfungsi untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan. Nah, cara kerjanya tools ini adalah dengan menutup atau mengganti objek maupun area tertentu yang tidak kita inginkan dengan warna atau tekstur yang sama atau yang mirip dengan area di sekitar objek. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimport sebuah citra yang mana nanti akan kita gunakan untuk melakukan percobaan terkait dengan Spot Healing Brush Tool ini. Oke, di sini saya punya beberapa citra. Saya akan coba pilih gambar yang ini ya. Saya klik drag, kemudian kita masukkan ke sini. Untuk mempermudah kita dalam memahami cara kerja Spot Healing Brush Tool ini, saya akan buat sebuah lubang di gambar ini, tepatnya mungkin di bagian tengah-tengah ya. Kita akan coba lubang terlebih dahulu. Oke. Menggunakan, elliptical marquee tool. Kemudian saya buat lubang di sekitar sini. Oke. Kemudian saya pencet delete. Kontennya diubah menjadi putih sehingga nanti berlubang dengan warna putih. Setelah di delete ya, ini saya hilangkan area seleksinya terlebih dahulu. Pencet Ctrl D untuk menghilangkan area seleksi, kemudian saya kembali pilih Spot Healing Brush Tool-nya. Oke. Nah, coba diperhatikan di bagian tool option. Di bagian tool option di sini ada 3 tipe. Yang pertama content aware, kemudian yang kedua adalah grid texture, kemudian yang ketiga adalah proximity match. Kita akan coba satu persatu. Untuk setiap tipe-tipe Spot Healing Brush Tool yang ada di sini, dengan cara kita akan mencoba untuk mengisi bagian yang berlubang ini. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah content aware. Nah, caranya seperti apa? Sebetulnya cukup mudah ya. Ketika kita ingin menggunakan Spot Healing Brush Tool, tinggal kita klik, kemudian kita drag, penuhi area yang ingin kita heal atau kita betulkan atau kita perbaiki. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian tinggal kita lepas. Nah, selanjutnya kita tinggal tunggu komputer untuk menganalisis dan apa yang terjadi. Nah, ternyata hasilnya keluar. Yang tadinya lubang putih sekarang menjadi terisi. Seperti namanya ya, namanya adalah content aware. Jadi Spot Healing Brush Tool ini menyadari konten gambar dan mencoba untuk membuat sesuatu berdasarkan konten tersebut untuk menggantikan pixel yang tidak diinginkan. Untuk cara kerjanya, content aware ini membandingkan konten gambar di sekitar untuk mengisi pilihan dengan mulus secara realistis, menjaga detail utama misalkan seperti bayangan dan tepian objek. Kalau menurut saya, di antara 3 tipe yang ada ini, di antara 3 tipe Spot Healing Brush Tool yang ada ini,
content aware adalah yang paling intelijen. Jadi dia paling pinter ya, paling smart seperti itu dibandingkan dengan yang lainnya. Karena seperti yang kita lihat, gambar yang dihasilkan itu seamless gitu. Jadi tidak kelihatan perbatasan daerahnya. Tidak kelihatan hasil ininya ya, hasil tambalannya itu seperti apa gitu, tidak kelihatan mulus banget. Jadi itu adalah kelebihan content aware dibandingkan yang lain. Dan waktu prosesnya pun untuk content aware ini lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Jadi waktu tunggu untuk mendapatkan hasilnya itu kalau dibandingkan dengan grid texture ataupun proximity match itu biasanya lebih lama. Oke, langsung saja saya Ctrl Z, kita akan menuju ke tipe kedua ya, yaitu grid texture. Saya undo sehingga muncul lagi lubang, muncul lagi bolong seperti ini di gambar. Kemudian kita akan menambalnya dengan yang namanya grid texture. Untuk grid texture sendiri ini sebetulnya juga mirip dengan content aware ya, fungsi umumnya. Fungsi umumnya adalah untuk menutup area yang tidak kita inginkan. Dalam hal ini adalah warna putih ini dengan tekstur yang sama atau mirip dengan area di sekitar warna putih ini, di sekitar objek ini. Hanya saja untuk kasus ini menurut saya hasilnya akan berbeda kalau kita bandingkan dengan content aware maupun proximity match. Biasanya untuk lubang yang seukuran ini atau untuk apa namanya istilahnya area yang sebesar ini, menurut saya dengan menggunakan grid texture ini kurang efektif seperti itu. Biasanya grid texture ini akan dipakai untuk area-area yang kecil yang tidak terlalu membutuhkan banyak perubahan seperti itu. Jadi hasilnya cukup sederhana kalau dibandingkan yang lain, semisal content aware ataupun proximity match ini nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu memang menurut saya ini peruntukannya untuk kasus-kasus sederhana saja, bukan yang seperti ini. Oke, mungkin langsung saja kita contohkan ya. Kita klik di sini, kemudian kita drag. Kita akan coba lihat hasilnya. Kemudian kalau sudah, lepas. Dan betul seperti dugaan saya, ternyata hasilnya seperti ini gitu. Memang karakteristiknya ngeblur seperti ini sih untuk grid texture itu. Lagi-lagi sesuai namanya ya, yakni grid texture. Jadi grid texture ini merupakan spot healing brush tool yang bekerja dengan cara membuat sebuah tekstur untuk diletakkan di area yang di heal. Dalam hal ini area yang di heal atau yang diperbaiki tadi adalah lingkaran putih. Oleh karena itu, lingkaran putih tersebut sekarang diisi dengan sebuah tekstur. Untuk cara kerjanya, grid texture ini menggunakan pixel dalam area seleksi atau area yang dipilih untuk membuat tekstur. Misalkan teksturnya nggak berfungsi ya, nanti kita bisa mencoba untuk menarik melalui area yang sudah kita seleksi tadi untuk yang kedua kalinya. Atau mungkin memperlebar wilayah apa ya istilahnya, wilayah seleksinya seperti itu. Oke, kita undo lagi ya. Kemudian kita coba untuk perbesar area seleksinya dan kira-kira apa yang terjadi. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Jadi seperti yang teman-teman lihat, teksturnya mungkin bertambah ini ya, bertambah apa istilahnya. Kalau bisa saya bilang itu bertambah merata, hanya saja memang warna dasarnya di sini masih putih seperti itu. Kalau menurut saya grid texture ini lebih cocok digunakan untuk memanipulasi gambar-gambar yang kecil seperti itu, atau mungkin menyamarkan gambar-gambar yang kecil. Kalau misalkan sebesar ini jadinya seperti ini kurang bagus menurut saya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk tipe yang ketiga. Untuk tipe yang ketiga yakni adalah proximity match. Untuk fungsinya masih sama dengan spot healing brush tool pada umumnya ya. Namun untuk hasil pengolahan citranya nanti akan lebih cenderung mirip dengan content aware daripada grid texture. Oke, langsung kita coba saja ya. Kita kembalikan ke semula dulu, lingkaran seperti ini. Kemudian
Untuk menggunakan proximity match, kita bisa klik proximity match yang ada di sini. Dan sebelum itu pastikan terlebih dahulu kita sudah menyeleksi spot healing brush tool ya, sehingga opsi proximity match ini muncul. Kalau sudah, seperti biasa kita klik di bagian tengah, kemudian kita coba untuk drag, kemudian sampai tertutup, kemudian lepas. Oke, secara otomatis bentuknya akan berubah. Secara otomatis area yang kosong tadi akan terisi. Pada dasarnya proximity match ini hampir mirip dengan content aware, hanya saja mungkin lebih sederhana ya. Hasilnya pun tidak sebagus yang content aware. Cara kerja dari proximity match ini adalah dengan menggunakan pixel di sekitar tepi area seleksi untuk menemukan area yang akan digunakan sebagai tambalan seperti itu. Kalau kita amati baik-baik, area tambalannya yang mana? Bisa kita lihat ya, bentuk tambalannya seperti ini. Kemudian kita lihat di sekitar area ini, adakah area yang berbentuk seperti ini? Ternyata ada. Kita lihat ya, area ini. Bisa kita bandingkan bentuk pohon ini mirip dengan yang ini, kemudian bentuk semak-semak yang di atasnya pohon ini juga mirip. Jadi hampir bisa kita bilang bahwasannya ini area ini yang kemudian digunakan untuk menjadi penutup lubang yang berwarna putih sebelumnya. Oke, demikian tadi cara penggunaan spot healing brush tool. Sebetulnya mungkin ada beberapa cara penggunaan lain ya terkait dengan spot healing brush tool ini. Kita akan coba terlebih dahulu mungkin satu contoh lagi ya. Biasanya spot healing brush tool ini juga bisa digunakan untuk beberapa keperluan foto editing ya. Misalkan untuk menghilangkan noda atau noise di gambar. Contohnya adalah untuk menghilangkan jerawat di gambar muka. Oke, sebagai contoh langsung saja kita buka file baru ya. Saya punya beberapa file di sini, contohnya ini. Saya klik, kemudian saya coba untuk masukkan di Photoshop. Saya buat file baru. Untuk file lama mungkin saya close saja. Oke, kita akan coba untuk menghilangkan jerawat-jerawat yang ada di sini. Tentunya dengan bantuan spot healing brush tool. Caranya cukup mudah ya, kita bisa menggunakan spot healing brush tool, entah itu dengan tipe content aware, ataupun grid texture, ataupun proximity match. Sama seperti contoh kasus yang sebelumnya ya, di sini yang perlu kita lakukan adalah menyeting tipe mana yang akan kita gunakan, entah itu content aware, atau grid texture, ataupun proximity match. Kemudian kita juga perlu untuk menyeting bagian brushnya, misalkan ukurannya berapa, atau hardness-nya berapa, spacing-nya berapa, dan lain sebagainya. Oke, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, mungkin size-nya kita ubah sesuai dengan ukuran jerawatnya. Misalkan, oke, ini sepertinya kurang besar. Kemudian untuk tipenya saya pakai content aware ya. Nah, kita coba lihat di sini, di bagian sini ada jerawat nih ya. Ini bisa kita klik, kemudian kita lepas. Caranya seperti itu ya. Nah, kemudian tunggu komputer sampai selesai menganalisis dan jerawatnya hilang seperti itu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melakukan itu. Bisa juga kita blok seperti itu ya. Kalau tadi kita klik lepas, kalau ngeblok gimana? Ya sama seperti contoh kasus sebelumnya saja ya. Tinggal kita klik, kemudian kita drag, kemudian lepas. Kita klik, misalkan kita drag area yang pengen kita perbaiki, kemudian baru kita lepas. Dan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Kita tunggu sejenak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bagian-bagian yang tidak sesuai bisa kita klik seperti ini sehingga nanti menyesuaikan.
Dan hasilnya ternyata kita lihat ya, before dan afternya. Before seperti ini, kita coba cek dulu di bagian atas. Nah, ini before, ada jerawat-jerawat seperti ini dan lain sebagainya. Afternya seperti ini, semuanya jadi bersih seperti itu ya. Oke, ini adalah salah satu cara bagaimana terkait dengan menggunakan spot healing brush tool. Oke, setelah kita membahas terkait dengan spot healing brush tool, maka selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tools berikutnya yang sudah kita rencanakan, yaitu adalah healing brush tool. Tools untuk healing brush tool ini masih satu kelompok dengan spot healing brush tool, jadi bisa kita temukan di sini ya. Oke, kita klik tahan nama, kemudian lepas, kemudian ada beberapa opsi spot healing brush tool, kemudian ada juga healing brush tool. Nah, ini healing brush tool ini yang akan coba kita untuk eksplorasi. Kita klik healing brush tool. Untuk penggunaannya, healing brush tool ini cukup berbeda dengan spot healing brush tool ya. Semisal ketika kita menggunakan spot healing brush tool, yang kita lakukan tinggal ngeklik kemudian lepas, ngeklik lepas, atau mungkin klik drag kemudian lepas. Nah, kalau kali ini beda. Untuk healing brush tool ini kita butuh yang namanya source point. Healing brush tool ini bekerja dengan cara menyamarkan ya, bukan menghilangkan. Jadi healing brush tool ini mencoba untuk menyamarkan bagian tertentu yang tidak kita inginkan, tetapi dengan source point sebagai referensinya. Jadi saya tekankan kembali bahwasanya di sini healing brush tool ini tidak memindahkan atau mengurangi atau menduplikasi seluruh section dalam source point. Akan tetapi lebih kepada mencocokkan variasi tekstur dan luminositas dari source point kita. Sehingga kalau secara otomatis ya, healing brush tool ini akan mencoba untuk memadukan elemen-elemen dari source point atau titik sumber yang sudah kita pilih ke area yang kita inginkan, seperti itu, ke area yang ingin kita edit. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung kita praktekkan saja ya. Di sini saya punya beberapa file yang nantinya dapat kita gunakan untuk latihan seperti itu. Yang pertama yang file Cumulus Cloud ini, kita klik, kemudian kita drag, kemudian kita coba masukkan ke sini. Oke, file baru telah terbuka. Kita akan mencoba untuk mempraktekkan terkait dengan bagaimana cara untuk menghilangkan objek tertentu dalam sebuah image ataupun menambahkan objek tertentu dalam sebuah image berdasarkan referensi image yang lain dengan menggunakan healing brush tool. Referensi image yang saya maksud ini adalah bagian dari image yang dijadikan sebagai source point. Nah, misalkan ya di sini saya ingin coba untuk membuat gambar sebuah awan di bagian kosong ini dengan awan yang ada di sini sebagai referensinya. Nah, bagaimana caranya? Pastikan terlebih dahulu kita menggunakan healing brush tool, kemudian kita coba untuk ubah ukurannya ya, ukuran brushnya kita sesuaikan karena ukuran awannya segini ya, mungkin kita sesuaikan dengan ukuran awannya langsung seperti itu ya. Oke, ternyata masih kurang besar. Oke, kita sesuaikan lagi. Oke, kira-kira segini ya. Nah, bagaimana cara menjadikan awan ini sebagai source point? Cukup mudah. Ini kita pencet Alt, kemudian kita klik. Oke, seperti ini ya, Alt klik. Sehingga nanti ketika kita lepas, Alt kliknya kita lepas, itu jadinya seperti ini. Akan ada semacam stempel kayak gitu ya, tampilan seperti stempel yang kita bisa bawa kemana-mana ketika kursornya bergerak. Nah, ini coba kita letakkan di bagian sini. Klik. Nah, ketika saya klik, hasilnya adalah seperti ini. Meskipun tadinya ada gradasi ya, tapi secara otomatis ketika kita menggunakan healing brush tool, itu gradasi dari awannya ini akan menyesuaikan sendiri. Di sini hal yang sebaliknya pun berlaku juga ya. Jadi misalkan saya ingin mencoba untuk menghapus awan yang ada di sini, awan ini ya, dan menggantinya dengan warna langit biru seperti ini. Apakah bisa? Bisa, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan hal yang sebaliknya, ya seperti yang sudah saya sebutkan barusan.
Caranya masih sama ya, kita gunakan source point. Kalau dalam hal ini kita pengen membuat awannya menjadi warna langit biru, ya berarti source point-nya adalah warna langit birunya seperti itu. Caranya seperti apa? Kita arahkan ke warna langitnya, kemudian pencet Alt, oke, kemudian klik. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menutup area ini. Kita klikkan langsung saja, misalkan seperti ini. Klik. Oke, nah sekarang bagian awan, bagian tertentu dari awan warnanya berubah ya. Kalau misalkan kena semacam stempel ini, otomatis gradasi warnanya akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Begitu pula awan yang ada di sini. Ini ketika saya klik, oke, ini langsung bisa menyesuaikan. Misalkan ini juga mau saya hilangkan, tinggal kita klik saja, klik. Nah, ini seperti ini ya. Kalau masih kurang bagus, kita klik lagi. Kalau masih kurang bagus, tinggal kita klik lagi. Oke, kurang bagus lagi, kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini hanya sekedar contoh saja ya. Jadi kita bisa memanipulasi dengan cara seperti ini. Dari sini kita bisa tahu kelebihan dari Healing Brush Tool. Dari contoh yang barusan kita bahas, sekarang kita mengetahui salah satu keunggulan dari Healing Brush Tool. Jadi Healing Brush Tool ini sangat cocok untuk diterapkan pada proses editing gambar yang mana mungkin seperti yang kita lihat sekarang ya, gradasi objeknya itu kelihatan banget seperti itu. Gradasi kecerahan maksud saya. Kalau kita lihat langitnya di sini dari biru muda, kemudian menuju biru tua, semakin ke atas semakin menjadi biru tua ya. Ini kan artinya terdapat perbedaan kecerahan warna seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini, ketika kita ingin memanipulasi, entah itu menghilangkan objek ataupun menambahkan objek sesuai dengan source point-nya, kita bisa menggunakan yang namanya Healing Brush Tool. Mengapa demikian? Tentunya karena Healing Brush Tool ini tidak akan membiarkan kita untuk memindahkan, menghapus, ataupun menduplikasi seluruh bagian dari pixel. Entah itu pixel di source point ataupun pixel yang di tempat di mana kita ingin mengeditnya seperti itu. Healing Brush Tool ini akan mempertimbangkan beberapa hal, misalkan kecocokan variasi teksturnya atau mungkin perbedaan tingkat kecerahan ini ya, gradasi warnanya seperti itu. Kalau tadi kan seperti yang kita bilang, misalkan di bagian bawah sini birunya biru muda sekali. Semakin ke sini, semakin ke atas itu gradasi warnanya berubah menjadi biru tua. Jadi ada transisi dari biru muda menjadi biru tua. Nah, yang seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya Healing Brush Tool. Namun di sini tetap ada kelemahannya ya. Jadi misalkan saya ingin mengcopy awan tertentu, misalkan ini ya, awan yang ada di sini. Tapi permasalahannya adalah saya tidak bisa mengcover dengan diameter yang sekian. Kalau tetap saya paksakan, saya pencet Alt klik, saya kan tidak bisa, istilahnya apa ya, tidak bisa mengcopy awannya ini secara utuh ya, menjadikan awan ini sebagai source point secara utuh ya. Akhirnya ketika dipaksakan seperti ini, kita lihat, kita coba masukkan ke sini ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi ketara banget apa namanya editannya seperti itu. Saya kembalikan lagi, bagaimanakah semisal source point-nya sudah cukup seperti itu. Misalkan saya ambil yang di sini ya, klik oke. Nah, jadi ada awan kecil itu di bawahnya. Kalau misalkan kita masukkan ke sini, pasti dia tidak akan ketara karena semuanya tercover seperti itu. Semua bagian dari objeknya tercover. Jadi gradasinya tidak akan terlalu kelihatan mencolok. Nah, seperti ini ya. Oke, masih dengan Healing Brush Tool, kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan contoh kasus berikutnya. Contoh kasus berikutnya saya akan mencoba untuk pakai gambar meja ini. Saya klik, kemudian saya buka dokumen baru ya. Oke, seperti ini. Kita ubah ukuran brushnya terlebih dahulu ya. Ini kan kegedean nih. Kita akan coba perkecil terlebih dahulu. Kira-kira oke lah, sekitar 66 boleh. Tentunya ada alasannya kenapa saya menggunakan gambar ini sebagai contoh kasus. Karena di gambar ini terdapat banyak sekali tekstur yang memungkinkan kita untuk bereksperimen dengan tekstur
ketika kita menggunakan Healing Brush Tool. Jadi di sini ada tekstur karpet, ada tekstur meja, kemudian ada tekstur lantai. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk memindahkan tekstur dari lantai ke meja. Apakah bisa? Bisa. Masih dengan Healing Brush Tool. Oke, kita ambil lantai sebagai source point-nya, Alt klik. Kemudian kita coba arahkan ke mejanya. Misal seperti ini ya. Klik. Nah, ternyata warna mejanya tidak berubah, tapi teksturnya berubah seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, tekstur mejanya berubah menjadi seperti ini. Kalau kita lihat dari jarak dekat, nah kira-kira seperti ini. Kelihatannya perbedaannya, tadinya teksturnya halus seperti ini mejanya, sekarang teksturnya berubah menjadi seperti ini karena Healing Brush Tool. Oke, kita akan coba sebaliknya. Kita reset ya. Ini masih dengan Healing Brush Tool ya. Kita belum berganti ke tools yang lain. Kita reset. Oke, sekarang kita coba sebaliknya. Apa yang terjadi ketika saya Alt klik di meja, kemudian saya masukkan ke lantai seperti itu. Saya coba tempelkan ini ke lantai. Klik. Oke. Klik, 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 klik. Oke, sekarang kita lihat dari jarak dekat. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, sekarang lantainya blur. Kenapa blur? Tentunya karena seperti yang kita lihat, untuk tekstur mejanya ini halus, sedangkan tekstur di lantainya ini teksturnya tekstur kayu seperti itu. Jadinya karena kita mengambil meja ini sebagai source point, jadinya seperti ini. Teksturnya akan coba diperhalus seperti itu. Nah, kita akan coba untuk bereksperimen di tekstur yang lain. Misalkan di ini ya, di karpet. Kita akan coba Alt klik karpet sebagai source point, kemudian kita masukkan ke meja. Nah, teksturnya berubah, walaupun warnanya tidak berubah seperti itu. Warnanya coba di blending gitu, sama Photoshopnya ini warnanya di blending. Jadi warna lama tetap dipertahankan, coba dipertahankan, walaupun mungkin ada sedikit pengaruh ya dari source point-nya. Nah, seperti ini. Jadi teksturnya bisa di-copy di meja. Semisal kita balik ya, Alt klik di meja, misalkan di sini, kemudian saya jadikan meja ini sebagai source point, kemudian saya masukkan ke karpet. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi blur. Kenapa? Mejanya teksturnya halus sehingga membuat karpetnya ketika saya terapkan di sini, source point-nya saya terapkan di karpet, jadinya karpetnya juga ikut halus teksturnya seperti itu. Apakah di lantai juga bisa? Harusnya bisa. Alt klik di karpet, semisal di sini, kemudian saya coba masukkan ke lantai, jadinya seperti ini. Lantainya bertekstur seperti karpet. Begitu pula sebaliknya. Semisal saya ambil ini ya, saya ambil lantai, Alt klik di sini, kemudian saya coba pindahkan teksturnya ke sini. Nah, ada kesan blur, kita lihat ya. Ada kesan blur di sini. Nah, karena Photoshop ini mencoba untuk ngeblending gitu warnanya. Ngeblending tekstur dari karpet, kemudian tekstur ini juga, tekstur lantainya juga. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, dari contoh-contoh ini tadi kita bisa memahami bahwasanya Healing Brush Tool ini sangat cocok sekali digunakan untuk mentransfer tekstur dari objek yang satu ke objek yang lain.
Oke, demikian pembahasan terkait dengan healing brush tool. Kita akan mencoba untuk beranjak ke tools berikutnya, yaitu adalah clone stem tool. Kita akan mencoba untuk bereksperimen dengan menggunakan contoh studi kasus yang sama ketika kita menggunakan healing brush tool. Kemudian image yang kita pakai pun juga akan sama seperti itu. Jadi sebaiknya kita reset semua image yang kita pakai terlebih dahulu ya. Ini kita reset dulu. Kita kembalikan ke seperti semula untuk gambar mejanya. Begitu pula dengan gambar awannya. Ini awannya saya kembalikan seperti semula. Untuk cara penggunaan sendiri, clone stem tool ini bisa dibilang mirip dengan penggunaan healing brush tool. Di situ ada yang namanya source point juga, jadi kita harus menentukan source point terlebih dahulu, kemudian kita harus menempatkannya pada target image tertentu, atau mungkin target objek tertentu yang ingin kita edit atau kita sesuaikan atau kita ubah seperti itu ya. Hanya saja di sini nanti hasil editing dari ketika kita menggunakan healing brush tool dan clone stem tool itu akan berbeda. Ketika kita menggunakan healing brush tool, kita tidak bisa memindahkan, menghapus, atau menduplikasi seluruh bagian pixel. Seluruh bagian pixel dari source point ke image target yang kita tetapkan ataupun sebaliknya, seperti itu ya. Mengapa? Karena healing brush tool ini akan mencoba untuk mencocokkan variasi tekstur maupun tingkat kecerahan gradasi warnanya, seperti itu. Kalaupun nanti ternyata ada kesalahan gradasi warna dan lain sebagainya, itu akan coba diperbaiki ketika kita menggunakan healing brush tool. Walaupun memang tidak sepenuhnya sempurna ya, kadang-kadang memang ada kesalahan-kesalahan tertentu seperti itu. Akan tetapi beda halnya ketika kita menggunakan clone stem tool. Di clone stem tool itu memang benar-benar literally copy paste seperti itu. Jadi kita menentukan source point, sama-sama menentukan source point ya. Kemudian seolah-olah itu source point itu kita copy kemudian kita paste ke bagian target image. Mungkin langsung saja kita praktekkan ya agar lebih jelas seperti itu. Yang pertama kita seleksi terlebih dahulu clone stem tool. Oke, clone stem tool itu yang ini ya, clone stem tool. Kemudian kita di sini bisa melakukan setting mengatur setting pada bagian brushnya seperti itu. Misalkan ingin hard brush atau soft brush seperti itu. Nanti kita bisa atur. Ukurannya pun juga bisa kita atur. Contoh kali ini kita coba mengklon awan ini. Nah, caranya seperti apa? Ukurannya kita perbesar ya. Oke. Sepertinya kurang besar. Oke, saya kira cukup ya. Kalau sudah kita ALT klik untuk menentukan source point. Oke, ALT klik source pointnya adalah si awan itu tadi ya. Kita akan coba klik di bagian sini. Klik. Oke. Oke, hasilnya di sini masih terlihat bagus. Kenapa? Karena memang masih satu grade ya warna birunya. Warna biru background gradasinya di sini kita lihat masih satu grade. Jadi kita lihat di sini birunya masih biru muda, di sini pun juga masih biru muda, sehingga masih cocok seperti itu. Bagaimana misalkan saya taruh di pojok sini, itu nanti masalah lain. Kita coba ya, ALT klik di sini, kita tentukan lagi source point-nya, kemudian kita coba pindah ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat ada bagian yang kurang cocok seperti itu. Misalnya bagian atas ini masih terdapat campuran warna biru muda dan biru tua. Nah, itu karena tentunya ini ya terdapat perbedaan gradasi itu tadi. Dan ketika kita menggunakan clone stem tool, itu semuanya langsung dikopas seperti itu. Jadinya seperti ini. Tapi kok masih ada efek transisi dari biru tua ke biru muda seperti itu. Tentunya ini karena ada ininya ya, hardness-nya ya. Hardness-nya 0 seperti itu. Kalau misalkan hardness-nya kita bikin 100, maka lain lagi kejadiannya. Kita coba ya. Ini saya delete. Oke. Kalau hardness-nya 100, saya coba LT klik di sini lagi sebagai source point, kemudian saya pindah ke sini. Nah, hasilnya cenderung seperti ini. Pure kopas banget. Tadi masih ada efek transparansinya karena ya ini ya, karena tadi pakai hardness-nya 0 seperti itu. Jadi daerah-daerah yang di samping ini tidak terlalu kelihatan ini langsung, tidak terlalu kelihatan kontrasnya secara langsung gitu. Jadi perubahan warnanya secara bertahap. Ini saya delete lagi.
Nah, bagaimana semisal kita berlakukan sebaliknya seperti itu ya. Misalkan kita ingin mencoba untuk menghilangkan awan yang ada di sini, kita akan coba ganti dengan warna biru langit seperti itu. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, kita sesuaikan terlebih dahulu ukuran brushnya. Hardness-nya juga saya turunkan ya, pastinya. Tadi hardness-nya kan full kan. Sekarang kita coba jadiin 0 lagi. Kita akan coba pilih source point-nya. Kira-kira ukurannya kita sesuaikan ya, coba. Oke, mungkin segini. Saya pencet Alt klik di sini, Alt klik, sehingga warna birunya ini menjadi source point. Kemudian saya klik di sini, klik. Oke, masih cukup bagus. Ini berhubung ada ininya ya, maaf. Berhubung kita pakai hardness-nya 0%. Kita pakai hardness-nya 0%, sehingga masih cukup bagus. Saya coba Alt klik di sini lagi. Kemudian saya coba hilangkan di sini. Oke, cukup bagus. Karena memang warna grid-nya masih sama ya. Grid warna birunya masih sama seperti itu. Oke. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan stem tool, clone stem tool ini source point-nya akan berubah-berubah mengikuti kursor kita pergi seperti itu. Jadi kemana kursor kita dia akan mengikuti. Misalkan awalnya saya klik di sini ya, Alt klik di sini, kemudian saya klik di sini. Coba perhatikan teman-teman di situ nanti ada tanda tambahnya. Ketika saya klik, nah ada tanda tambahnya, dia akan mengikuti. Klik, nah itu artinya tanda tambah itu artinya adalah yang akan menjadi source point berikutnya. Oke, seperti itu. Oke, saya Alt klik lagi di sini, kemudian saya akan coba pindahkan warna biru itu ke sini. Kira-kira seperti apa? Nah, ternyata langsung dikopas saja seperti itu ya. Gradasinya kan sangat terlihat sekali di sini. Oke, ini tadi bedanya dengan ketika kita menggunakan healing brush tool. Nah, semisal saya pakai healing brush tool, kemudian saya Alt klik di sini. Maaf, ini saya perbesar ya ukurannya ya. Saya Alt klik di sini. Kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, hasilnya masih tetap biru tua karena dia akan tetap menyesuaikan kondisinya seperti itu. Itulah bedanya ketika kita menggunakan healing brush tool dengan clone stem tool. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk bereksperimen masih terkait dengan clone stem tool, tapi di gambar yang berbeda ya. Saya akan coba pakai gambar ini. Ukurannya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan ukuran gambarnya biar kelihatan semua. Oke, mungkin 100% saja ya. Oke, segini aja lah. 66,67%. Oke, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi dari contoh sebelumnya kita sudah berhasil menyimpulkan bahwasannya clone stem tool ini sangat cocok sekali untuk diterapkan pada objek dengan gradasi warna yang tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi antara source point dengan target itu tidak terlalu jauh gradasi warnanya. Karena clone stem tools ini sifatnya seperti copy paste ya, maka clone stem tools ini akan sangat cocok sekali apabila digunakan untuk mengedit ataupun untuk memperbaiki tepian-tepian objek yang clear dengan warna yang solid, tegas, ataupun memiliki garis pemisah yang jelas. Contohnya seperti apa? Nah, di sini contohnya misalkan ya, kita ingin menghilangkan gambar bunga yang ada di sini. Kemudian kan secara otomatis kalau gambar bunganya dihilangkan kan bagian ini perlu direstorasi ya, bagian tepian tembok yang ini. Nah, tepian tembok ini dia memiliki garis yang jelas seperti itu. Nah, artinya kita untuk melakukan restorasi gambar tembok yang ada di sini nanti, kita butuh clone stem tools.
Atau misalkan contoh lain, misalkan kita ingin menghilangkan gambar kotak ini ya, dua kotak ini, dua benda ini. Kan di sini kan secara otomatis nanti seharusnya ada perbatasan antara meja dan lantai ya. Kalau kita lihat perbatasan meja dan lantai ini, kalau kita sampling dari sini ya, ini warnanya cukup kontras. Untuk meja warnanya coklat tua, semu hitam seperti itu ya. Jadi lebih cenderung ke hitam, sedangkan untuk lantainya warnanya adalah coklat muda seperti itu. Sehingga ini kalau menurut saya cukup sangat kontras sekali. Untuk merestorasi bagian yang hilang, misalkan nanti di bagian sini ya, kita bisa nanti menggunakan clone stamp tools untuk dengan cara mungkin mengambil sampel dari sini ya, kemudian nanti diteruskan ke sana sampai tertutup. Baru kemudian untuk di tengah-tengahnya nanti bisa di blok menggunakan tools yang lain seperti itu. Sehingga nanti terlihat seolah-olah oh mejanya bersih seperti itu. Mejanya itu bersih, tidak ada objek ini. Oke, mungkin kita akan coba praktekkan studi kasus yang mana kita ingin menghilangkan gambar bunga yang ini ya. Berarti kita hilangkan ini terlebih dahulu bunganya. Oke, kalau di bunganya mestinya pakai ini ya. Kalau berdasarkan keterangan saya tadi, mestinya kita bisa menggunakan clone stamp tools. Karena ya seperti yang kita lihat, ini kontras warnanya tidak terlalu mencolok seperti itu. Jadinya bisa kita gunakan clone stamp tools. Oke, mungkin diameternya saya perbaiki. Kemudian saya ambil source point-nya misalkan di sini ya. Kemudian hardness-nya oke, sudah 0 ya. Kemudian saya coba untuk hilangkan bagian sini. Oke. Nah, ini bagian pojok-pojok ini kita bisa ambil sampling dari sini ya biar lebih jelas. Seperti ini misalkan. Oke. Sehingga kalau kita coba lihat dari jarak dekat ya. Ini coba saya zoom. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kurang lurus, tinggal kita perjelas saja nanti. Kita akan copy menggunakan clone stamp tools. Kemudian kita akan coba ambil reference point yang cukup bagus ya sebagai source point-nya. Misalkan di sini, Alt klik. Kemudian kita coba arahkan di bagian sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, klik. Oke, seperti ini. Klik seperti ini. Sehingga terlihat lurus seperti itu ya. Kemudian untuk bagian ini juga kita Alt klik, kemudian kita perbaiki lagi sehingga gambar bunganya itu hilang seperti itu. Nah, untuk perbatasan ini kita bisa menggunakan seleksi ya, selection tools. Misalkan kita bisa pakai polygonal lasso tool. Oke. Kemudian kita coba tarik garis dari sini. Kita akan coba batasi lingkup editingnya. Oke, seperti ini ya. Oke, saya ambil bentuk seperti ini. Kemudian saya coba memindah ke clone stamp tools. Oke. Saya ambil source point mungkin dari luar saja ya, Alt klik di sini. Kemudian maaf. Alt klik di sini. Kemudian saya bawa ke mana ya? Ke sini ya. Saya klik seperti itu. Nah, dari sini kemudian saya bawa ke sini, saya klik. Nah, sekarang sudah hilang. Jadi bagian yang di luar seleksi ini maka tidak akan terpengaruh oleh hasil brushnya seperti itu ya. Sekarang kita lihat dari jarak yang agak jauh ya. Kita coba seleksi zoom tool, kita zoom out. Oke. Mungkin segini ya.
Ini kita Ctrl D untuk menghilangkan area seleksi. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bersih, seperti tidak ada bekas bunganya ya. Kalau tadi kan ada bunga di sebelah sini, sekarang bunganya sudah hilang. Nah, itu tadi terkait dengan fungsi stem tools untuk menghilangkan atau menimpa objek lain, seperti itu ya. Dengan tentunya referensi source point. Nah, sekarang apakah kita bisa gunakan clone stem tools ini untuk menduplikasi objek? Pada dasarnya bisa seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita seleksi clone stem tools lagi ya. Kemudian, oke, misalkan saya ingin menduplikasi gelas yang ada di sini nih ya, yang terlihat di sini nih ya. Nah, kita sesuaikan dulu ukurannya. Kita perlu setting terlebih dahulu ya. Hardness-nya juga perlu diubah. Oke, kira-kira seberapa? Oke, terlalu besar sepertinya. Oke, mungkin segini ya. Ini hardness-nya 0%, kita coba ambil tengah, setengah mungkin, biar kesannya terlihat seperti itu. Objek aslinya terlihat seperti itu. Jadi objek yang ingin kita capture dalam hal ini kan gelasnya ya, itu biar ketara. Nah, oke. Kemudian biar yang di bagian sekitar objeknya gelas nanti agak blur seperti itu. Nah, caranya kita setting hardness-nya. Misal saya ambil gelas ini, kemudian Alt klik. Nah, Alt klik. Oke. Saya ambil sekalian bayangannya juga ya ini ya. Saya ambil sekalian bayangannya, kemudian coba saya geser ke sini. Kemudian klik. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ternyata gelasnya jadi 3 seperti itu. Oke, kita lihat dari jarak dekat. Nah, seperti asli ya. Ada bayangannya juga. Dari sini kita jadi mengetahui ya bahwasanya kita juga bisa melakukan duplikasi objek dengan menggunakan clone stem tools. Nah, tentunya kita perlu mengatur parameter-parameternya ya, misalkan seperti ukuran brushnya ataupun hardness-nya. Selain itu kita juga perlu memperkirakan apakah memang kondisi background-nya, dalam hal ini mejanya ya, memungkinkan untuk ditimpa dengan dengan gelas ini, dengan source point gelas ini. Kalau memungkinkan misalnya gradasi kecerahannya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan clone stem tools. Oke, saya rasa demikian terkait materi yang dapat saya sampaikan ya. Kita sudah belajar terkait dengan bagaimana cara menggunakan clone stem tools, kemudian spot healing brush tool, kemudian healing brush tool. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.